niki kuwu. Hidangan para wali senengane Kanjeng Sunan Kalijaga. Niki Ayam kuwu. ayam kuwu senengane Sunan Kalijaga. Senengane Kanjeng Sunan Kalijaga. Kalau ini dan makame setiap niki? 3 pasar Sing sekali. niki? Niki Kengkeng. Era Majapahit tahun 1350. Terus niki Mataram Karta. Mataram kata suruh makan. Memang teksturnya seperti itu. Sekolah pundi Bu Eli? Niki dhisik Kanjeng Sunan niku Iki ceritane lak teng datane kula. Mbak Yun. Cerita nek datane kula Kanjeng Sunan Kalijaga niku makame niku 3 pasar sekali. yang mana? Sing niki ayam kuwu, makane jenenge ayam kuwu. Dhisik damele sakare di rumah Mbah Kuwu, Berarti Gunung niki Muria. masake sampean mboten maem Mboten maem sego. sego. Mboten klamben napa-napa kan enjang. Ning mie. Gur ngombe banyu putih kan. Senes Godhong gede. pisang. Iki rempah nang rasakaken. Ono irisane godhong lompong enak ya, Dik. Enak ketinggalan. Kali niku semanggi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul di sekretariat MJB untuk mewujudkan cita-cita yaitu memasak ayam ingkung bekengkeng dengan chefnya Mas Pras yang serba bisa. Untuk itu mohon Mas Pras memberikan satu ulasan mengenai ayam bekengkeng yang dari mana tadi? Demak, kemudian dari Mataram dan dari Majapahit yang dilengkapi dengan nasi uleng dan yang putih itu di dalamnya ada isinya yang disebut nasi mogana berserta ubur ampinya. Monggo Mas Pras, waktu sepenuhnya. Matur nuwun. Langsung saja tak jelasin. Tanpa tunggu lama, yang pertama di sini di Yayasan Mataram Jayanti Baswara Negeri memperkenalkan sebuah tradisi budaya dan sejarah tentang kuliner. Yang pertama ada yang namanya tumpeng megana. Monggo dilihat Mas kameramen. Nah, tumpeng megana sendiri itu dulunya berasal dari Tartar Sunda yang tak lain tahun 1110-an, jadi tidak asli Jawa atau tidak asli Luar Jawa. Pokoknya dari Sunda. Kenapa kok bisa dari Sunda? Karena dulu Sang Hyang Niskala Dewa Wastu Kencana yang kita sebut sebagai Prabu Siliwangi itu punya anak perempuan dinamakan Dyah Ayu Kandita. Dan Dyah Ayu Kandita ini pergi membangun sebuah peradaban yang ada di pesisir selatan Pulau Jawa, di mana Dyah Ayu Kandita ini membangun sebuah candi yang ada di dekat Parangtritis, namanya Candi Gempirawati. Di situ kali bisa nanti rekan-rekan yang nonton itu bisa lihat di Google Maps, Candi Gempirawati itu peninggalan dari Dyah Ayu Kandita. Dan tumpeng megana ini dibawa dari Sunda ke pantai selatan tepatnya. Lalu di saat sampainya di pantai selatan terjadi sedikit modifikasi. Karena apa? Lidah orang Jawa dengan lidah orang Sunda beda cita rasa. Tumpeng megana sendiri itu melambangkan satu, kesucian Dharma Weda sama Hyang Ageng Setrawardhana. Kesucian yang dimaksud kesucian dalam arti seperti apa? Dulunya Dyah Ayu Kandita itu sebelum dia bertapa melakukan sebuah kudeta di kerajaan Pajajaran. Kemudian diasingkan untuk menepi serta merenung dan mendapatkan seperti wisi atau wahyu yang disebut Sangkaweda. Sangkaweda sendiri adalah konsep di mana di penghayat kekayaan atau di kejawen, konsep untuk mengenali diri lebih jauh serta mengenali keburukan yang ada di dalam diri dan mengembalikannya menjadi sebuah bentuk kebaikan. Kemudian yang terakhir sendiri itu dinamakan konsep kesempurnaan. Dan di sini tidak hanya tumpeng megana,
ini ada ayam kuwu. Jadi ayam kuwu itu ayam khas Demak. Kenapa bisa disebut ayam kuwu? Dulu ceritanya ketika Kanjeng Sunan Kalijaga ke Sunan Muria, di situ ada namanya itu Mbah Kuwu. Dan Mbah Kuwu itu dulunya adalah demang di desa Muria tersebut. Akhirnya Sunan Kalijaga dijamu ingkung Muria, kemudian Semar Getek, Semar Mendem, sama Telo Jati. Nah, ini 4 jamuan yang harus lengkap kalau ada ingkung kuwu. Kenapa disebut ingkung kuwu khas Demak? Karena memang yang buatnya dulu bernama Mbah Kuwu khas Demak. Kemudian yang kedua yang hitam. Rempah-rempahnya banyak sekali. Rempahnya tadi khusus untuk Demak itu kita pakai total 29 jenis rempah. Kita pakai total. Termasuk tadi mohon maaf tak kasih satu bocoran ya. Kita pakai lumpur liar, sup keteki. Itu. Sudah itu. Terus ayam pekekeng Majapahit. Ayam pekekeng Majapahit. Nah, yang ini. Yang ini ayam pekekeng Majapahit. Itu tahun 1350 ketika Tribhuwana Tunggadewi naik tata bancaan selamatan. Akhirnya dibuatkan sebuah ingkungan ayam yang berbeda dari ingkung biasanya. Kalau zaman Majapahit dulu bumbunya itu cuma kecap. Kemudian baru Tribhuwana jadi raja perempuan yang mimpin Majapahit, disempurnakan dengan berbagai rempah-rempah. Makanya disebut pekengkeng, soalnya wong wedok lah ngelahirkan mekengkeng kan. Ceritanya Itu untuk persembahan orang melahirkan. Melahirkan dan penadaan penghormatan ibu Seorang ibu. dianggap sebagai dewa. Nah, Kan harus tahu Sri makan Devi. penghormatan kepada Dewi Sri. Kemudian yang ini ingkung mahal. Kenapa saya sebut ingkung mahal? Kalau tidak ada penobatan raja, tidak mungkin ingkung ini dibuat. Namanya serengan. Serengan. Serengan apa serengan? Serengan. Bebarengan. Mungkin namanya sarengan. Sarengan. Kenapa kok bisa disebut sarengan? Karena kalau tidak ada penobatan raja, tidak pernah ingkung ini dibuat. Dan yang membuat ingkung ini cuma satu, yang memberikan mahkota kepada raja. Putra mahkota naik tata, yang memberikan mahkota dulu itu yang Juru Mantani yang dipercaya mulai generasinya Raden Mas Jolang, Panembahan Senopati, Panembahan Senopati, Raden Mas Jolang sampai yang Sultan Agung. Yang dipercayakan itu 3 kali generasi yang Juru Martani, dan 3 kali juga yang Juru Martani membuat ingkung serengan iki. Rempahnya ada. Rempahnya komplit, banyak, cita rasanya unik. Apa saja itu, Mas? Kalau rempahnya tadi kita pakai Dua keluak, saja. keluak sama yang satu Oh, khasnya keluak-keluak. kita pakai kedelai hitam yang di blender. Dah gitu. 2 saja. Yang lainnya masih rahasia dapur Iya. Wali Mataram. Nanti bisa. Nanti ngubungi Bobo Koko, Mbak Yoeli, Budi Murti atau Bunda Rahayu atau Pak Dewayono atau kameramen kita ya. Dan ini mengenai tentang ingkung, ini yang jadi hal menarik. Semua orang berpendapat ini ada 3 ingkung. Tapi ketiga ingkung ini mempunyai ciri khasnya sendiri. Tidak percaya nanti silakan dirasakan. Lidah tidak mungkin berbohong. Wah, tentang rasa. Dah selesai, terima kasih. Monggo dirasake. Aku tak komen, tak jaluk komenan kurang apa. Sebagai seorang chef niku Yang ini tadi kuwu. Gedok kuwu. Mbah Kuwu. Boten. Niku yang damel dhisik jenenge Mbah Kuwu. Nih, kan mama mungkin sisan. Nah. Semani lepai, kayong ini lepai.
nitahke samu barang ing gawe dipikirke lumone aja ndune lumone kuat dhewe Ini ya Pak nih. oh mbok nitole Ning apa, ning apa? oh mbok nitole ngelingono lumone anak putune Siapa nih? oh mbok nitole Ning apa? Ini apa? mbok nitole ngelingono lumone anak putune Coba nih, adik kudu ngeling anak putu ya toh. putumu piro to mbok Putune oke banget pisan. jadi Lah, putune dolanan enak putune dolanan enak ora gampang walan ingkang wong lanang ngombe wedang wong lanang sila tumpah samu barang wong lanang saja gampang wong lanang ndang tindakno wong lanang aja nyau tak edeli eneng opo Pak Edel, aku yo mau cerita Pak nih, apa nyatane? Pak Edel, eneng opo Pak lemes. Aku cerita ya Pak, apa nyatane? rada matuk gendho cari besok gendho gendho nemu ketho Ngono ya, Pak. wiwit iku nyai sing mas titi nyai sing tabeni nyai mesti diparingi mbone tole Ning apa? Ini ngapa? mbok nitole eneng donya amung mampir ngombe eneng Donya sepiro lawase, eneng donya amung mampir ngombe Baten lho. Pak Edole untuk Bapak Ibu sekalian. Pak Enak banget. Dereng. Empuk. Enak. Nek rasa mboten empuk no Bu. Rasanya enak. Enak. Mantap. Oh, berenak tuh. Oke. Ayo Mas diicipin Mas. Ayamnya Rugi, Mas. empuk. Ini loh Mas enak. Mantap Bun. Mantap banget. Mantap. Enak banget.